kita pada pagi hari ini. Jemaat dikasih Tuhan, kita percaya bahwa ibadah pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah baik di gereja maupun secara online. Saya akan membacakan berita anugerah nas pembimbing kita pada hari ini yang terambil di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, kita tidak hanya bertemu dengan hal-hal yang mudah. Tuhan mengizinkan permasalahan hadir di tengah hidup kita. Bahkan seringkali kita mendapat tantangan karena kita hidup sebagai orang percaya. Tetapi Allah kita tidak meninggalkan kita. Ia tidak lepas tangan. Malah seringkali kita yang menjauhkan diri dari Tuhan ketika kita mengalami pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah ditebus Allah, sebagai kepunyaan Allah, milik Tuhan, mari kita serahkan seluruh hidup kita, kepemilikan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena Dialah Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Berdaulat
Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Mari sama-sama kita angkat tangan kita katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. berdaulatlah Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Di dalam apapun yang kami alami, Tuhan turut campur tangan. Tetapi seringkali ya Tuhan, sebagai umat yang telah Engkau tebus, Engkau selamatkan, kerap kali kami jatuh lagi dan lagi di dalam perbuatan dosa. Tuhan ampuni kami. Dosa-dosa yang keluar dari mulut kami, pikiran kami, perbuatan kami, segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mohon Tuhan yang ampuni. Tuhan yang suci, kuduskan hati kami, supaya dosa yang ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami, tidak menghalangi ibadah kami ya Bapa pada hari ini. Kami mau serahkan ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, tolong kami anak-Mu satu persatu, supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Setiap pujian yang keluar dari mulut kami, itu boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami rindu Engkau menolong kami, Engkau melawat kami, Engkau lembutkan hati kami Tuhan, supaya kebenaran firman yang kami dengarkan pada hari ini akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan akan memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-12 ayat 1-3. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.
Dan petunjuk hidup baru terambil di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Suharsi. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, kita pujikan, ku percaya janjimu. Saat dunia mungkin mengecewakan kita, bahkan orang terdekat kita meninggalkan kita, ada satu pribadi yang setia menolong dan menguatkan kita. Kita percaya ada kemenangan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi di dalam Dia. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Seperti pujian yang baru kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Bahwa Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Terbukti pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan diberi kekuatan oleh Tuhan. Walaupun dalam pandemi COVID ini ya Tuhan, tetapi Engkau tetap memberi kekuatan, kesehatan pada setiap kami. Baik anak-Mu yang beribadah secara langsung di gereja, maupun anak-Mu yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan sudah memberi kesempatan pada setiap kami untuk bersama-sama bersehati menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh memperingati hari turunnya Roh Kudus ya Tuhan, hari Pentakosta. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu boleh membimbing kami, menguatkan kami dan menghibur kami. Tatkala kami mengalami kesulitan dan kami mengalami kegagalan, kami tetap berserah sepenuhnya kepada Engkau, karena Engkau satu-satunya penolong kami yang sejati. Bapa di dalam surga, kami penyerahkan setiap sidang jemaat kami ya Tuhan, yang mungkin mengalami setiap pergumulan baik di dalam sakit penyakit, baik di dalam kesulitan ekonomi, pekerjaan, pelayanan, dan mendidik putra-putrinya. Kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dan kami yakin percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami semua anak-anak-Mu tetap beriman sepenuhnya kepada Engkau, bahwa Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan menguatkan kami, melalui Roh Kudus-Mu yang menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pengurus majelis, pengurus komisi, aktivis, dan juga sidang jemaat kami. Dan juga ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang dengan setia melayani, baik yang ada di Pucang Laban, di Jatimulyo, dan yang ada di sekitar Gunung Wilis dan Gunung Lawu. Kiranya juga Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan menolong mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Yayasan Pendidikan TK dan SD Anugerah. Kiranya juga Tuhan tetap menolong dan menguatkan setiap ya Tuhan anak-anak Tuhan yang terpanggil di dalam melayani di bidang pendidikan, baik pengurus yayasan, kepala sekolah, guru-guru, dan juga para wali murid. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati setiap dana yang dibutuhkan, Tuhan mencukupkannya. Dan kami semua anak-anak misi dan jemaat boleh tetap mendukung, baik di dalam dana maupun di dalam, oh Tuhan, untuk operasional tetap mendukung di dalam setiap kegiatan supaya dapat berjalan dengan lancar dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami semua anak-anak-Mu yang sudah terpanggil di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya juga Tuhan tetap berikan kekuatan, kesetiaan, supaya kami boleh tetap melayani Engkau sampai kami ya Tuhan dipanggil oleh Engkau. Kami boleh tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini di dalam pergumulan setiap kesulitan masalah yang ada. Kiranya juga Tuhan menolong, ikut campur tangan setiap aparat pemerintahan mulai dari pusat sampai di bawah, sampai di desa-desa. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab dengan sepenuhnya, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka semua, dan juga memberkati setiap rakyat yang ada di Indonesia ini supaya boleh merasakan kedamaian dan sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri.
kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Nur Fitriadin. Mari kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang menjadi kerinduan kita untuk mengenal lebih dan lebih lagi siapa Allah kita, supaya hidup kita boleh dipulihkan dan dibaharui sesuai dengan kehendak-Nya. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. one thing that I desire, One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Jikalau pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan sesuai dengan apa yang kami perlukan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya bukan hanya kami menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, hati kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan bahasa yang digunakan, supaya firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diberikan waktu oleh Tuhan dan kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini berbicara tentang penderitaan membawa berkat pertobatan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita akan membaca secara responsoria. Saya ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang ke-20, dan demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata,
Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih ia melakukannya dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengar istilah penderitaan, itu merupakan suatu istilah yang tidak asing terdengar di telinga kita. Mengapa demikian? Karena banyak orang percaya, banyak orang yang mengasihi Tuhan, banyak orang yang mencintai Tuhan, hidupnya banyak menderita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, realita yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, penderitaan seringkali membuat orang percaya, membuat banyak orang berputus asa. Penderitaan seringkali membuat orang hilang pengharapan. Dan bahkan penderitaan seringkali membuat orang menyalahkan Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin mengakhiri hidupnya ketika mengalami penderitaan yang sedemikian beratnya. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan penderitaan yang sangat berat? Pernahkah kita menderita sehingga damai sejahtera kita hilang? Pernahkah kita menderita sehingga kita hilang pengharapan? Pernahkah kita menderita sehingga kita menyalahkan Tuhan? Bahkan ketika penderitaan itu menekan kehidupan kita, mungkin kita pernah berpikir kita akan mengakhiri hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang sangat penting yang perlu kita tahu, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Seberat apapun penderitaan yang kita alami, seberat apapun penderitaan itu menekan hidup kita, bahkan membuat nyawa kita terancam, percayalah bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita perhatikan 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan. Di tengah-tengah persoalan sehingga kita menderita sedemikian rupa, percayalah bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Dan apa yang kita alami, dan percayalah bahwa itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Dan Allah yang kita percaya, Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari seorang rasul yang terus memberitakan Injil hingga menderita, namun tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga membuahkan hasil pertobatan. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita tahu, bahwa untuk menghasilkan buah pertobatan itu ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang penderitaan.
supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Supaya kita tidak salah memaknai ketika kita menderita, ketika kita dalam tekanan, kita harus mengerti dengan benar makna dari penderitaan. Yang pertama, mari kita belajar bersama-sama, ialah kita harus mengerti asal mula penderitaan. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah menciptakan suatu hal yang jahat yang membuat manusia menderita. Namun Allah mengizinkan dalam tanda kutip suatu hal yang buruk untuk menyatakan kemuliaannya. Sebagaimana hal ini dialami oleh Ayub. Bapak Ibu Saudara, kalau memperhatikan kisah Ayub, dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang saleh. Dia orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia mencintai keluarganya. Dan dia juga orang yang demikian kaya raya. Ada begitu banyak lembu yang dimiliki dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengizinkan suatu hal yang jahat terjadi, yaitu asalnya dari iblis. Iblis diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai Ayub. Namun semuanya itu untuk kebaikan, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu kita tahu bahwa Allah mengizinkan iblis untuk mencobai yang namanya Ayub. Ayub menderita, namun sebaliknya itu hanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, kita melihat kisah ini dengan kata lain apa? Bahwa suatu hal yang jahat, suatu hal yang buruk itu asalnya bukan daripada Tuhan. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan, Allah tidak pernah menciptakan penderitaan, tetapi Allah mengizinkan penderitaan itu ada untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalau kita memperhatikan bagian ini dari kisah Paulus dan Silas, itu sangat jelas bahwa asal mula penderitaan itu bermula dari si iblis. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini dalam ayatnya yang ke-16. Di situ dituliskan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan sebelum Paulus dan Silas mengalami penderitaan, mulanya dari sini. Yaitu dia berjumpa dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Artinya apa? Artinya seorang perempuan ini ia dirasuk oleh roh jahat yang menyebabkan dia bisa meramalkan masa depan. Dan ketika meramalkan masa depan, banyak tuan-tuannya yang datang kepadanya memperoleh penghasilan yang besar. Kalau kita perhatikan bahasa gaulnya ini pesugihan. Jadi seperti itu. Banyak orang yang datang kepada perempuan ini. Nah, bermula dari hal ini Bapak Ibu Saudara, perhatikan berikutnya di dalam ayat yang ke-17. Di situ dituliskan, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Perempuan petenung ini mengikuti Paulus dan rekan sekerjanya dari belakang. Ia berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kebenaran. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa iblis juga bisa memperkatakan sesuatu yang benar. Dari sini kita harus waspada. Dari sini kita harus hati-hati. Kita bisa belajar bahwa setan pun bisa mengucapkan sesuatu yang benar. Tetapi hati-hati. Kebenaran itu untuk menjatuhkan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita dapat memperhatikan sebaik-baiknya setan, sebaik-baiknya iblis, ingat, pada akhirnya dia akan membawa kita kepada sebuah kebinasaan.
Sepandai-pandainya iblis menyatakan kebenaran, ingatlah bahwa dia akan menjatuhkan kita dan dia akan membawa kita kepada kebinasaan. Maka dari itu tidak ada yang benar dari setan, sekalipun yang diberitakan itu adalah kebenaran. Tidak ada yang baik dari setan, meskipun yang diberitakan itu adalah kebaikan. Oleh sebab itu jangan pernah kita diintimidasi, apalagi belajar dari si setan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa kebenaran apapun yang diajarkan, kebenaran apapun yang diberitakan oleh iblis, itu pasti akan membawa kita kepada kebinasaan. Seperti contoh, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, apa yang terjadi? Iblis mengutip beberapa kebenaran firman Tuhan, tetapi bukan untuk menyatakan kebenaran, untuk menjatuhkan. Oleh sebab itu kita belajar, dari sini kita dapat melihat bahwa ketika Paulus dan Silas sebelum ia menderita, sebelum ia merasakan yang namanya tekanan dalam hidupnya, awalnya dari sini, yaitu bertemu dengan seorang petenung yang meramalkan masa depan dan kemudian ia menyatakan kebenaran. Wah, ini sesuatu yang luar biasa untuk kita perhatikan. Ayat ini menarik untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena di balik kebenaran yang diberitakan oleh roh petenung itu, Rasul Paulus merasa dirinya tidak nyaman. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-18, di sini dituliskan, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Bapak Ibu Saudara, ketika setan memberitakan kebenaran, Paulus bukannya dia sukacita, bukannya dia damai sejahtera, tetapi dia tidak tahan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kalau Paulus mau, ketika iblis, ketika setan mempublikasikan dirinya, maka dia berkomplot dengan yang namanya setan. Oleh sebab itu ketika roh peramal ini, roh petenung ini menyatakan kebenaran, orang itu adalah orang yang memberitakan kabar baik untuk menyelamatkan kita. Paulus bukan merasa sukacita, dia bukan merasa damai sejahtera, tetapi dia merasa tidak tahan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena iblis akan menjatuhkan dia. Karena Rasul Paulus tahu bahwa dari sisi iblis tidak ada sesuatu yang baik, meskipun yang diucapkan itu adalah kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu berhati-hatilah ketika orang menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara harus belajar dengan baik kebenaran firman Tuhan, supaya tidak mudah untuk disesatkan. Ingatlah bahwa iblis tidak pernah tinggal diam. Dia akan memutarbalikkan fakta, dan di balik kebenaran dia akan menjatuhkan kita dan akan membawa kita kepada yang namanya kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Calvin. Dia berkata, perhatikan dalam bahasa Indonesianya saja, dituliskan bahwa setan adalah bapa dusta sedemikian rupa, sehingga ia menutupi dirinya sendiri di bawah warna kebenaran yang palsu dan menipu. Maka dari situ hati-hatilah kepada apa yang dikatakan oleh iblis, meskipun itu adalah kebenaran. Awalnya dari sini, ketika Paulus dan Silas sebelum dia menderita, tadi bahwa ada roh-roh jahat, ada roh petenung yang terus mengusik dirinya dan berkata, memproklamasikan dirinya, orang ini adalah orang benar, orang ini adalah orang yang memberitakan kebenaran dan membawa kita kepada keselamatan. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar itu, Paulus terusik dan Paulus tidak tahan, sehingga ia mengusir roh jahat yang ada di dalam diri petenung itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika Paulus dan Silas mengusir roh jahat itu, penderitaan dimulai. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang kedua yang kita renungkan,
penderitaan yang dialami Paulus dan Silas. Yang pertama, mereka ditangkap dan diseret ke pasar untuk menghadap penguasa. Dan yang kedua, mereka difitnah. Yang ketiga, mereka dipermalukan di muka umum dan didera. Dan yang keempat, mereka dipenjara dan dipasung. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, sebelum Paulus dan Silas dipenjara, sebelum Paulus dan Silas mengalami penderitaan yang sedemikian luar biasa, bermula tadi dari awal, yaitu kita harus mengerti dengan benar asal mula penderitaan, yaitu awalnya dari si setan. Dan kemudian Paulus menderita sedemikian rupa. Pertanyaan yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami sesuatu yang berat seperti Rasul Paulus dan Silas? Pernahkah kita menderita sedemikian rupa? Pernahkah kita dipenjara? Pernahkah kita difitnah? Pernahkah kita diseret bahkan didera? Pernahkah kita dipermalukan di muka umum? Saya yakin dan percaya apa yang kita alami tidak melebihi apa yang Rasul Paulus dan Silas alami. Apa yang kita alami dalam dunia ini tidak lebih besar daripada yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Begitu berat penderitaan yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan kebenaran. Mereka terus dihantui oleh si iblis, mereka terus dijebak oleh si iblis untuk dijatuhkan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika dia menderita, ketika dia mengalami tekanan yang begitu berat, ketika dia mengalami penganiayaan yang luar biasa, tidak sedikit pun terucap dari mulutnya untuk dia menyangkal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang pernah kita alami yang mungkin membuat kita menderita tidak jauh lebih besar seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Mari kita belajar. Ketika kita mengalami tekanan yang luar biasa, ketika kita mengalami penderitaan yang luar biasa, jangan pernah kita salah mengerti bahwa itu Tuhan yang menciptakan. Bahwa itu Tuhan yang menjadikan aku menderita. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa satu hal penting yang perlu kita ingat baik-baik, bahwa asal mula penderitaan itu bukan dari Tuhan, tetapi iblis yang mencobai setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita belajar, kita memperhatikan bagaimana respon Paulus ketika mengalami yang namanya penderitaan. Bagaimana respon Paulus ketika mengalami tekanan yang begitu berat. Meskipun Paulus dan Silas mengalami penderitaan yang demikian beratnya, namun mereka mempunyai respon yang baik untuk menghadapi yang namanya penderitaan. Dalam penderitaan yang mereka alami, tidak sedikit pun membuat mereka hilang pengharapan. Dalam penderitaan yang mereka alami, tidak sedikit pun mereka berputus asa, apalagi menyalahkan Tuhan. Bahkan mereka tidak ada niat untuk mengakhiri hidup mereka. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita belajar respon terhadap penderitaan. Apa yang Paulus dan Silas lakukan ketika mereka mengalami penderitaan yang hebat, yaitu mereka tetap berdiri dalam kebenaran. Mereka berdoa sambil menaikkan pujian kepada Allah. Kalau kita memperhatikan, kita mengoreksi diri kita pribadi lepas pribadi, ketika kita menderita, apa yang kita lakukan? Tidak sedikit dari kita untuk menyalahkan Tuhan. Tidak sedikit dari kita untuk mencari pertolongan lain daripada Tuhan. Padahal Alkitab sudah mencatat ada begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Ada begitu banyak pertolongan yang telah Tuhan buat bagi mereka yang berseru kepadanya. Namun seringkali kita meragukan akan kuasa Tuhan yang dahsyat itu, kuasa Tuhan yang hebat itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam penderitaan, belajarlah untuk memiliki respon yang baik
untuk menghadapi yang namanya penderitaan. Perhatikan Rasul Paulus ketika dia diperhadapkan dengan yang namanya tekanan, ketika dia diperhadapkan dengan yang namanya penderitaan, ia punya respon yang baik. Mereka tetap berdiri dalam kebenaran. Mereka berdoa sambil menaikkan pujian kepada Allah. Lalu apa yang didapat ketika mereka mengandalkan Tuhan? Ketika mereka berdoa, ketika mereka memuji nama Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara dalam ayatnya yang ke-26. Dituliskan demikian. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan pujian, ketika menghadapi penderitaan, maka mujizat Tuhan terjadi. Ada gempa bumi yang dahsyat, ada gempa bumi yang hebat. Dan sehingga mereka terlepas dari yang namanya belenggu-belenggu yang ada. Namun Bapak Ibu Saudara, satu hal menarik yang perlu kita perhatikan pada bagian ini, ketika belenggu-belenggu itu melepaskan Paulus dan Silas, mereka tidak lari meskipun ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Ini yang menarik yang perlu kita tahu. Ketika gempa bumi yang dahsyat, ketika gempa bumi terjadi dan membebaskan mereka dari belenggu, mereka tidak lari meninggalkan kepala penjara. Namun yang terjadi ketika kepala penjara hendak bunuh diri, Paulus berteriak, jangan celakakan dirimu. Dan inilah titik awal membuat kepala penjara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika Paulus tidak melarikan diri, maka yang terjadi ayat yang ke-33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Dan ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagian ini, ketika Paulus dan Silas tetap tenang dalam penderitaan, tetap dia percaya bahwa Allah mengizinkan itu terjadi dan tetap bertahan dalam kebenaran, ada buah yang dihasilkan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah ketika kita menghadapi tekanan, kita menghadapi pencobaan yang luar biasa, apakah kita tetap merespon itu dengan baik? Saya yakin dan percaya ada banyak orang percaya yang meninggalkan Tuhan ketika penderitaan itu ada di dalam hidup kita. Ketika kita merasakan tekanan yang luar biasa, tidak sedikit dari mereka yang menjual iman mereka, meninggalkan Kristus demi jabatan, demi harta, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak hal yang menekan kita. Ada begitu banyak hal yang membuat kita menderita. Namun kita harus belajar untuk memiliki respon yang baik ketika kita mengalami yang namanya penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa Allah tidak pernah menciptakan suatu kejahatan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, ketika kita menderita, Tuhan tidak pernah merancangkan suatu rancangan kecelakaan, tetapi Dia menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Perhatikan dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Di situ dituliskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada janji Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah merancangkan suatu rancangan kecelakaan. Tetapi Dia menjanjikan suatu hari depan yang penuh harapan
bagi setiap kita yang terus percaya dan bersandar kepadanya. Terkadang kita sebagai manusia cepat menyimpulkan. Ketika ada suatu hal yang mungkin itu buruk bagi setiap kita menyimpulkan bahwa Tuhan tidak baik dalam kehidupan kita. Seringkali kita menyimpulkan, cepat sekali untuk menyimpulkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam tekanan, kita langsung menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak baik. Bapak Ibu, ada sebuah kisah seorang petani miskin yang memiliki 1 ekor kuda yang gagah perkasa dan sangat baik keadaannya. Dan kemudian suatu hari seorang pedagang kaya ingin membeli kuda si petani miskin ini. Dan seorang saudagar ini menawarkan harga yang begitu tinggi, harga yang begitu jauh dari harga pasaran. Namun apa yang terjadi? Seorang petani yang miskin ini dia menolak. Maaf, saya tidak mau menjual kuda ini. Dan kemudian tetangga-tetangga dan teman-temannya itu berkata, wah petani, kamu kurang pintar. Harga yang jauh sedemikian rupa itu bisa membuat kamu hidup lebih baik. Dan kemudian petani ini hanya terdiam diri dan dia hanya bisa berkata dalam hatinya, ya sabarlah, jangan cepat untuk menyimpulkan itu baik atau buruk. Dan kemudian 5 hari kemudian kudanya ini hilang. Lepas dari kandang dia lari ke hutan. Dan kemudian tetangga-tetangganya berkata, wah benar kan hidupmu tidak mujur, hidupmu kurang baik, coba kalau kamu kemarin langsung dijual, kudamu tidak akan hilang. Petani ini mengelus-elus dadanya, dia berkata sabar, sabar. Dan kemudian keesokan harinya kuda si petani ini datang membawa 5 ekor kuda liar dari hutan. Datang dan masuk ke dalam kandang. Kemudian apa yang terjadi? Tetangga-tetangganya bilang, wah mujur benar hidupmu. Bisa menghasilkan kuda-kuda yang banyak. Lalu petani ini berkata kepada tetangga-tetangganya, jangan cepat menyimpulkan itu baik atau buruk. Dan ketika beberapa hari kemudian anak si petani ini melatih kuda-kudanya dan terjatuhlah ia sehingga kakinya patah. Dan tetangganya datang lagi, wah kuda-kudamu itu ternyata membawa sial. Kuda-kudamu membawa sial bukan membawa kebaikan sehingga anakmu tidak bisa berjalan. Petani ini berkata, tetap dengan sabar dia berkata, jangan cepat mengambil keputusan. Dan jangan cepat untuk membuat itu adalah, menyimpulkan itu adalah suatu hal yang buruk atau yang jahat. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, beberapa hari kemudian ke depan, terdengarlah kabar bahwa di desa itu ada peperangan yang luar biasa. Dan orang-orang yang sehat, pemuda-muda yang gagah perkasa, harus ikut perang, kecuali anak si petani ini yang kakinya patah dia tidak ikut berperang. Dan kemudian tetangganya datang dengan menangis, wah ternyata hanya anak kamu yang selamat. Anak-anak kami harus ikut berperang dan tidak tahu dengan pasti dia akan mati atau tetap hidup. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita dapat belajar. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu membuat kita menderita, jangan cepat menyimpulkan bahwa itu sesuatu yang baik atau tidak baik. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana Rasul Paulus dan Silas ketika mengalami penderitaan ia tidak cepat menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Dan ketika ia dibebaskan dari penjara oleh perbuatan Tuhan yang dahsyat, dia tidak juga cepat menyimpulkan bahwa ini adalah suatu kebaikan dan aku harus lari dari penjara. Tetapi dia terus mengikuti apa yang Tuhan mau, dia terus mengikuti jalannya Tuhan sehingga apa? Membuahkan hasil yang namanya pertobatan. Yaitu seorang kepala penjara, bahkan bukan hanya kepala penjara tetapi seluruh keluarganya
percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita belajar jangan cepat menyimpulkan bahwa ketika sesuatu hal yang buruk menimpa kita itu adalah suatu hal yang tidak baik, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Percayalah bahwa Allah tidak pernah merancangkan suatu rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita belajar untuk tetap berserah penuh kepada Tuhan dan terus mengasihi Tuhan apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dan firman-Mu mengajar kami, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, ajar kami untuk tidak cepat menyimpulkan bahwa itu adalah suatu hal yang baik ataupun itu suatu hal yang buruk menimpa kami. Tapi kami mau belajar untuk percaya kepadamu dan mengikuti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami ya Tuhan untuk kami menghidupi hari-hari ke depan ini. Dan biarlah hidup kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Semoga firman Tuhan tadi yang telah kita dengar bisa menolong kita, menguatkan kita, supaya kita memiliki respon yang baik ketika Tuhan mengizinkan penderitaan hadir di dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang beribadah secara online bisa memberi persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dengan penuh bersukacita dan sorak-sorai, mari kita puji dan sembah Dia. Kita katakan, Engkau baik. Masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus.
bersorai bagi kebaikan-Mu Tuhan, bagi kebaikan-Mu. Semua katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Katakan Yesus baik, Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kita beri kemuliaan Tuhan. Dengan kasih Ibu Stevi akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Engkau begitu baik dan sangat baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada saat ini Engkau boleh memberikan setiap kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, apa yang sudah kami persembahkan ini boleh Engkau pakai, boleh Engkau gunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk para majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau Tuhan memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan buat setiap para majelis boleh mengelola keuangan ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa kami pada saat hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini, dan nanti doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita pujikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati saudara kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan, pemeliharaan dari Allah Roh Kudus boleh memimpin, menyertai dan memberkati hidup saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali. Amin. Amin.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Silahkan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.